Tuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada dosen pengampu yaitu Pak Rudi Setiawan STMT sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Instrumentasi Biomedis. Di sini kami dari kelompok 18 dengan anggota saya sendiri yaitu Siti Hadijah Indra dengan NIM akhir 133, kemudian ada Aurelia dengan NIM akhir 127, kemudian ada Putri Nabila dengan NIM akhir 150. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas UAS yang dimana terdapat pada layar yang merupakan hasil dari perancangan pada CPR menggunakan Arduino Uno. Kemudian komponen alat-alat yang digunakan yaitu ada pertama ada Arduino Uno R3 yang dimana merupakan sebuah microcontroller untuk mengontrol perangkat keras. Kemudian ada LCD yang dimana LCD ini berukuran 16 kali 2 yang berfungsi untuk menampilkan hasil output yang terdapat pada CPR. Kemudian ada push button di mana push button ini merupakan fungsi dari penekanan yang pengganti dari CPR-nya. Kemudian ada red LED yang dimana terdapat lampu merah yang menghasilkan warna warna merah. Kemudian kita menggunakan 3 resistor yang dimana resistor ini berkekuatan dengan 220 ohm yang berfungsi untuk membatasi dari adanya tegangan dari LED yang dimana LED ini tidak boleh melebihi dari ukuran 1,2 volt. Kemudian yang terakhir ada force resistor sensor yang dimana kita menggunakan force resistor ini yang berfungsi untuk mengukur tekanan listrik sehingga berubah menjadi energi listrik yang akan digunakan pada CPR. Kemudian untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila dipersilakan. Oke, baik lanjut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan posisi penempatan pin dari setiap komponen yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi yang pertama kita berfokus pada breadboard terlebih dahulu. Pada breadboard ini terdapat ada force sensor yang termasuk tipe resistif dan juga di sana tersedia ada 3 resistor dengan nilai 220 ohm, ada LED berwarna merah dan ada push button di sana. Untuk resistor sendiri yang pertama itu terletak di dekat LED warna merah yang dimana fungsi dari resistor dekat LED ini untuk mengurangi jumlah arus yang diterima. Yang selanjutnya itu terdapat resistor yang ada di dekat LCD yang dimana diletakkan di bagian ground dan juga di bagian breadboard yang berfungsi untuk mengurangi jumlah arus yang keluar yang akan disampaikan ke dalam LCD-nya. Dan yang ketiga itu ada resistor yang disambungkan antara force sensor dan juga push button. Fungsi dari resistor di sini adalah menyambungkan hubungan antara force sensor, push button, dan juga untuk Arduino Uno-nya. Nah, untuk posisi penempatan dari force sensor dan juga push button ini bisa dilihat itu berada dalam satu jalur. Fungsi di sini adalah ketika simulasi yang sebenarnya kita menekan bagian atas force sensor, itu akan berfungsi jika kita menekan bersamaan dengan push button yang dimana maksudnya adalah dua fungsi sensor, sensor force sensor dan juga push button ini berfungsinya itu akan berjalan jika berada dalam satu jalur yang sama. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa lihat dari LCD-nya. Untuk bagian LCD yang digunakan ini adalah LCD 16 kali 2 tidak menggunakan komponen I2C. Ini diakibatkan karena yang memudahkan dalam pengimplementasian secara langsung tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti konverter I2C. Nah, untuk di bagian LCD sendiri itu untuk bagian LED-nya akan disambungkan ke breadboard. Untuk bagian DB4, DB5, DB6, dan DB7 itu akan disambungkan pada pin Arduino, pin 5, 6, pin 5, maaf, 4, 3, dan 2. Untuk bagian pada LCD itu akan disambungkan ke pin 11 dari Arduino. Untuk bagian RW dalam LCD-nya juga akan langsung disambungkan ke bagian ground dari breadboard. Terus untuk bagian RS akan disambungkan ke pin 12 Arduino. Lalu untuk V0-nya akan disambungkan ke ground pada breadboard. Lalu untuk VCC itu akan disambungkan pada VCC pada breadboard dan yang untuk groundnya juga akan disambungkan pada ground di breadboard. Nah, untuk di Arduino-nya sendiri itu untuk bagian 5 volt akan disambungkan pada bagian
VCC pada breadboard. Untuk bagian ground juga akan diletakkan pada ground pada breadboard. Dan untuk A0 akan disambungkan dengan push button dan force sensor yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, baik. Untuk simulasi penggunaan akan dijelaskan oleh Aurelia. Untuk Aurelia, dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang start simulation. Sebentar, untuk kita men-start simulation, kita eh, perlu mengklik tanda start simulation yang ada dalam aplikasi website tersebut. Contohnya seperti ini. Maka maka dia akan menampilkan satu desain CPR. Nah, di mana seperti yang setelah teman saya jelaskan, nanti pengguna akan meletakkan telapak permukaan salah satu jarinya di atas permukaan sensor VCR. Lalu kita akan menekan tombol push buttonnya, di mana dilakukan sebanyak 30 kali. Contohnya, jika saya menekan tombol push buttonnya dengan cara lambat, maka kita akan melihat hasil apa yang tampilkan pada LCD. Maka dia akan menghasilkan jenis pernapasan bahwa si pengguna yaitu too slow atau terlalu rendah. Dan ini kita lakukan sebanyak 30 kali klik. Nah, setelah 30 kali, maka jika misalnya waktu yang kita gunakan itu rendah, maka hasil BPM yang didapatkan itu kurang dari 120. Dan hasil yang di bawahnya itu merupakan waktu yang diperlukan dalam respon proses yang kita lakukan. Tetapi misalnya kita lakukan respon tersebut secara cepat pada klik ke bottomnya. Pertama kita stop dulu simulationnya, lalu kita start ulang lagi. Lalu kita klik respon dengan cepat. Nih, maka dia akan menampilkan tulisan too fast. Oke, too fast atau good sama. Itu juga dilakukan sebanyak 30 kali. Dan dia akan menghasilkan nilai BPM di atas 120 dan ini merupakan total time. Dimana bisa kita simpulkan, jika semakin tinggi nilai BPM yang dihasilkan, maka akan semakin dikit atau semakin rendah waktu respon proses yang diperlukan. Begitu juga dengan sebaliknya. Lalu LED akan menyala ketika push button kita tekan. Jika push button tidak ditekan, itu LED tidak akan menyala. Contohnya seperti ini. Sekian mungkin penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Izin menambahkan sebelumnya, untuk di bagian force sensor itu sendiri, itu bisa kita atur dengan kita klik bagian force sensornya, diklik. Nah, kita bisa mengatur berapa kekuatan yang akan digunakan pada bagian force sensor itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aurelia dan Putri Nabila. Sekian dari hasil pemaparan kelompok 18. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.